Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur setinggi-tingginya tiada henti kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, dan nikmat yang besar sampai dengan nikmat yang kecil. Di antara nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah serta panjang umur. Sehingga dengan kesemua nikmat yang Allah berikan pada siang hari ini, Allah masih berikan kepada kita kekuatan, mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, duduk simpul di tempat yang mulia ini. Tentunya tidak lupa berniat i'tikaf. Semoga keberadaan kita tempat ini untuk beribadah kepadanya menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya yang setia dengan ajarannya ila yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Ramadan 1443 Hijriah tinggal beberapa hari lagi. Walaupun kita menangis sampai menitikkan air mata, keluar bukan lagi air mata, tapi berganti dengan darah yang keluar dari mata kita. Berharap agar Ramadan 1443 ini kembali ke awal, maka itu adalah hal yang sangat mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Maka oleh karenanya, beruntung bagi mereka yang bisa mengisi Ramadannya dari awal sampai saat ini dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika mereka banyak melakukan ini, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah meruginya bagi mereka yang menyia-nyiakan Ramadan tahun ini, karena dia harus menunggu 1 tahun yang akan datang. Itu pun kalau sampai umur kita. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan kembali dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kita bisa lihat dan temui sendiri di dalam kehidupan kita. Ramadan yang lalu, apakah ayah kita, ibu kita, kakak kita, saudara kita masih ada bersama kita? Tiba-tiba ketika menjelang Ramadan ini, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan baik menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Sisa berapa hari ini dari Ramadan, mari kita giatkan, kita gencarkan ibadah kita, karena di ending terakhir inilah yang amat menentukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang saat ini sedang kita jalani, banyak tarbiyah,
Banyak pendidikan yang bisa kita ambil di dalamnya. Pendidikan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah di dalam bulan Ramadan ini kita biasanya disiplin melaksanakan sholat berjamaah. Sholat waktu kita utamakan untuk berjamaah. Terlebih ketika kita melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Ini kita lakukan. Makanya setelah kita ditempa di dalam bulan Ramadan ini, maka jagalah sholat berjamaah kita, terutama di waktu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa melakukan berjamaah, sementara ketika di luar Ramadan kemudian kita tidak lagi berjamaah? Padahal yang kita ibadahi, yang kita sembah, baik di bulan Ramadan maupun di bukan bulan Ramadan, Tuhannya sama, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa ketika keluar Ramadan kemudian kita meninggalkan itu lagi? Padahal Nabi sudah memberikan dorongan kepada kita, kepada umat-umatnya ini, agar kita giat melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah sholat isya, yang Nabi memberikan motivasi kepada kita dalam hadisnya yang terjemahannya, siapa orang yang melaksanakan sholat isya, maka seolah-olah separuh malam dia isi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai yang luar biasa. Tidak lama kita sholat isya. Begitu juga nanti, kenapa di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh? Terkadang ketika keluar Ramadan kita tinggalkan lagi berjamaah subuh, padahal Nabi pun sudah motivasi kita. Orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, maka kata Nabi, faka'annama qamal lailu kullu, seolah-olah dia melaksanakan satu malam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai yang luar biasa. Belum lagi kalau kita sholat subuh di masjid, maka di sana kita bisa melaksanakan sholat daripada sholat sunnah fajar, yang nilai keutamaannya luar biasa, kata Rasulullah. Raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh yang dilaksanakan, maka kata Nabi, nilai kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. Maka oleh karenanya tarbiyah yang dalam Ramadan ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita pelihara, kita jaga untuk kelangsungan 11 bulan yang akan datang di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan saya yakin di antara para jamaah banyak yang melaksanakan sholat tahajud. Ini di dalam Ramadan. Tetapi kenapa setelah keluar Ramadan kemudian kembali kita tinggalkan ibadah itu? Padahal ibadah tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan motivasi kepada kita sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqam mahmuda. Di tengah malam kata Allah, bangunlah untuk melaksanakan ibadah tahajud sebagai ibadah nafilah, ibadah sunnah yang kalau kita melaksanakannya, Allah janjikan Allah akan bangunkan bagi kita maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Kebiasaan yang kita dapatkan ini bulan Ramadan mesti lagi-lagi kita jaga. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita hati-hati agar jangan sampai kita terjatuh di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa sekeluar dari Ramadan kita kotori diri kita kembali dengan melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau itu yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan satu perumpamaan dalam Al-Quran yang tertuang di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan tua yang dia sudah meminta, merajut
bahan-bahan dari benang kemudian menjadi pakaian. Tetapi kemudian setelah jadi, diurainya kembali sehingga tidak pernah jadi. Ini diceritakan di dalam tafsir, karena ada seorang wanita yang namanya Ra'ithah binti Sa'ad bin Taim. Kerjaannya seperti itu. Ketika awal malam, dia berhadapan dengan mesin pintalnya. Dipintalnya dari benang demi benang sehingga menjadi selembar pakaian. Tapi ketika datang siang hari, maka kemudian diurainya benang itu. Ini adalah tamsil. Kita sudah bersusah payah mengumpulkan nilai-nilai kebaikan sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah. Tetapi kemudian kita kotori lagi. Ibaratnya di bulan Ramadan, kita cuci diri kita dari dosa-dosa. Kita minta ampun kepada Allah. Setelah sudah bersih, janganlah kita lemparkan kembali ke tempat yang kotor. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan kita gemar melaksanakan daripada sedekah, infak dan sebagainya. Kenapa? Kita termotivasi dengan nilai yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita tidak mengejar itu? Padahal mestinya kita lebih keras lagi untuk mengimbangi amal kita seperti bulan Ramadan. Kita berderma di jalan Allah, jangan khawatir kita akan jatuh miskin. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam firman-Nya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya dan Allah laksana orang yang menanam satu biji. Dari satu biji menemukan 7 tangkai. Masing-masing tangkai berisi 100 bulir, yang berarti menjadi 700. Tapi Allah masih menjanjikan lagi. Allah masih melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Ketika kita bersedekah, seolah-olah kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah janjikan dalam Al-Quran, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan ganti yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimakan Allah, Ramadan 1443 Hijriah ini tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Oleh karenanya, manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masih ada sisa daripada Ramadan ini 2 hari lagi. Kita berharap di bulan Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah dengan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu, ketika orang beribadah bertepatan dengannya, maka nilai kebaikannya menyamai orang yang ibadah 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan, baik daripada sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah yang Ramadan kita jalani dengan baik sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan dan Rasulnya berikan. Mudah-mudahan sebagai penggugur dari dosa-dosa kita sekeluarnya Ramadan, sebagaimana Nabi sabdakan, bagaikan bayi-bayi yang dilahirkan, mudah-mudahan dapat kita raih. Dan mudah-mudahan ketika nanti satu saat Allah tutup usia kita, diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحمل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.